Ferdinand Huta-Hayan masuk situ nggak itu? Masuk Bang situ Egy? mestinya. Kalau dia udah minta maaf, dia Mau nggak jadi? Udah minta maaf dia. Ya, mestinya Ada. diselesaikan. Mau nggak jadi pembelanya Iya, Bang? mau sih. Oh ya. Kalau untuk legal, saya lawyer bos, ketua tim TPUA, diksi membuang jin, membuang Membuang anak. Jin buang anak. ya. Itu kan bahasa kiasan perumpamaan dan logat Betawi yang sudah seputar Jabotabek mah nggak masalah. Itu orang Betawi bilangnya. Nanti Pak dibilangnya. Depok aja dulu tempat jin buang anak. Bahkan Bekasi juga begitu tadi kan. Nggak ada yang masalah. Tidak pantas. Memang di Jakarta kalimat anak tempat jin buang anak akrab dari dulu. Tahun 80-an memang banyak. Tapi itu kan diucapkan di jalanan, di warung kopi, dalam nuansa kita bercanda. Guyon, bukan dalam suasana kita konferensi. Walaupun dikatakan itu hanya majas, tapi nuansa pejoratif itu kental sekali, begitu loh. Kental sekali. Brother Begini, Taufik, dengar, saya tadi maksud tidak saya memotong. pasal 28 itu membuat Saya ruang tidak mau hukum masuk ke wilayah bahwa soal ruang hukum. hukum boleh bebas pendapat. Betul, kita Nggak- punya nggak kebebasan. Ada adagium Kita dalam ini kan sedang dalam belajar hukum demokrasi. Islam. Dalam hukum Islam itu ada hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati siwah. Kebebasan seseorang mengungkapkan pendapat itu terbatasi oleh kebebasan orang. Tidak boleh dia melanggar kebebasan orang lain. Benar itu. Dalam Jadi, konteks tidak kebebasan bebas orang lain, kemudian dalam orang perspektif boleh budaya. mengucapkan apa saja. Dan mohon maaf Bang Egy yang saya hormati. Sama, saya hormati Anda. Siap. Jadi poin pentingnya harusnya disudahi karena dia sudah Nggak ngaku bisa, salah. nggak bisa. Ini Dia udah biarkan salah, berjalan. ngaku salah, Karena minta sudah ada maaf. yang melaporkan belasan ke kepolisian. Biarkan saja, bahkan sudah ditarik. Inginnya Pak Taufik seperti apa ini langkah hukumnya? Ini Begini. harus diproses secara hukum sesuai aturan yang ada. Itu saja. Dan saya secara pribadi, walaupun saya ini punya darah Kalimantan, bapak saya orang Amuntai, ibu saya orang Betawi, saya lahir di Jakarta. Ya. Saya Tapi USA, orang Sunda asli. Tapi saya tidak ada urusannya dengan kesukuan. Bagi saya ini bicara tentang keindonesiaan, terutama tentang kebinekaan dan Pancasila. Tapi kan- Kita menyepelekan, merendahkan, menghina salah satu suku di Indonesia itu sama dengan merusak sila ketiga dari Pancasila itu. Persatuan Indonesia. Jadi bagi saya tidak ada urusan ini dengan soal suku. Walaupun saya, ya memang saya punya darah Kalimantan. Tapi dalam konteks ini saya kecewa, saya menyesali karena saya warga negara yang ingin Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu dijunjung tinggi di negeri ini. Gitu. Tapi Artinya mengapa kalau ada tidak- suku yang lain, katakan suku Madura, suku Jawa, suku Ambon, suku Batak, dihina oleh orang lain, saya ikut marah. Walaupun saya bukan bagian dari suku itu. Tapi saya merasa ini Indonesia, tidak boleh orang itu merendahkan suku yang lain. Haruskah melulu dibawa ke proses hukum? Kenapa? Haruskah melulu dibawa ke proses hukum? Ya karena prosesnya sudah terjadi, Gini. laporan sudah belasan begitu. Walaupun nanti umpamanya Bang Egy Sujana yang saya hormati ini ingin membela di pengadilan dan itu terserah. Top. Iya Tapi terserah. apakah yang dimaksud Edi itu menghina satu suku? Nggak ada dia sebut satu suku. Satu wilayah jelas. Iya Kalimantan jelas. Iya, Tapi Kalimantan tidak menghina, suku. merendahkan Satu. satu wilayah. Mungkin saya Bentar. boleh nimpalin Mbak ya. Belum deh. Pejoratif. Saya Kita belum berikan selesai. dulu Nanti ada kesempatan. waktunya ente. Kesempatan. Waktunya ente. Kita lihat tanggapannya Baik, dulu. jadi gini, saya tidak akan bicara dalam konstruksi hukum. Karena saya percaya hari-hari ini Mabes Polri itu pasti sedang memanggil ahli bahasa, ahli hukum, ahli psikologi, ahli gesture untuk menentukan apakah masalah ini punya konstruksi hukum yang layak diteruskan ke pengadilan. Dan kalau dibawa ke pengadilan itu hal yang biasa sebagai negara hukum, jadi nggak usah kita berpolemik. Nah, tetapi saya ingin sampaikan kepada senior saya ini, Bang Egy Sujana, saya mau Silakan. bilang begini, bahwa demokrasi, ya, seperti misalnya nih, saya mau mengutip nih, saya tidak hafal semuanya ya, bahwa ini John Stuart Mill dalam On Liberty tahun 1859 mengatakan diskusi dan argumen apapun harus diberi kebebasan dan didorong hingga batas-batas nalar logika, bukan batas-batas emosional dan moral, ya. Jadi tidak boleh diskusi berhenti hanya karena ada kontroversi atau orang tersinggung. Tetapi beliau mengatakan bahwa ada yang namanya prinsip kerusakan, harm principle, ya, yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk pembatasan atas kebebasan berbicara yang berbunyi
satu-satunya saat di mana kekuasaan boleh digunakan untuk menekan satu individu adalah untuk mencegah kerusakan pada individu-individu lain. Dan inilah yang menjadi dasar ya logika dari artikel 19 dan 20 ya ICCPR, International Convention on Political Rights, Civil and Political Rights ya, yang mengatakan memang tidak boleh ada kekangan, bahwa tanpa kekangan adalah tulang punggung demokrasi. Namun ketika ujaran tertentu ternyata dia nggak menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat, ia tidak perlu lagi itu Covenant yang Dalam sudah case kita Edi Mulyadi, ya Bang begini Deddy. yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, kita mari bicara teks dan konteks Oke. ya. Teksnya yang dia jelaskan tadi menurut versi dia, menurut versi orang lain beda. Dalam konteks orang yang merasakan, meskipun saya tidak lahir dan besar di Kalimantan, sebagai wakil rakyat yang dari Kalimantan, saya merasa terhina. Ya, merasa sangat terhina. Karena dia menganalogikan ya Kalimantan itu sebagai daerah tempat jin buang anak. Artinya tempat yang maha jauh, tempat yang orang tidak mau datang, tempat yang sangat terpencil, hantu belau, genderuwo yang ada di sana. Hei Bung, Kalimantan itu ya sejarahnya bisa dirunut sampai 8.000 tahun sebelum Masehi. Dari mana Anda bilang Amuntai itu tahun berapa? Ya, ini sejarah yang panjang. Yang dia hina itu adalah sebuah wilayah hidup, di mana di situ ada kebudayaan, di situ ada sejarah, di situ ada tradisi, di situ ada kehormatan dan segalanya. Jadi yang dihina bukan hanya orang Dayak, tapi seluruh etnik yang ada di Kalimantan sebagai sebuah ruang hidup yang hanya layak untuk monyet. Ini yang menjadi persoalan, supaya kita paham bahwa luka yang ditimbulkan pernyataan itu sangat dalam. Ya. Saya juga sangat marah ketika Arteria Dahlan berkata seperti itu. Bantu dong Sunda. Langsung saya suruh dia minta maaf pada hari Selasa. Ya, dan partai juga dulu. Saya kan belum selesai, Pak. Atredahannya aja. Ya, Kan enggak, dia saya belum selesai. kalau Ini lagi mumpung lagi tinggi nih, lagi Oke. tinggi, ya. Ya gitu juga bisa tinggi. Iya, makanya nanti jadi lupa gua. Jangan. Ya, jadi Silakan. saya mau menyampaikan, ya lebih bagus saya bicara di sini berapi-api supaya saudara-saudara saya di Kalimantan bisa terwakili. Karena yang mereka rasakan ini, ya Kalimantan itu sudah kita perkosa puluhan tahun, Pak. Batu baranya kita ambil, rakyatnya kita pinggirkan. Hutannya kita tebang, rakyatnya kita usir. Ya, kita sedot minyaknya, kita ambil batu baranya, kita ambil gasnya, kita tinggalin apa? Apakah orang Kalimantan minta negara memindahkan ibu kota negara ke sana? Enggak. Lalu kenapa Edi Mulyadi dan teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet, yang hanya layak ditinggalin monyet? Berapa juta orang dari Jawa ini pergi ke Kalimantan cari makan selama puluhan tahun ini? Kehilafan Bang dan Deddy. minta maaf tadi Loh, tidak nanti cukup, dulu, Bang Deddy. nanti dulu, pahami dulu luka yang dalam ini. Iya, iya. Kalau soal minta maaf mah gampang, Sakitnya di sini. sakitnya itu. Yang Anda hina ini peradaban ribuan tahun. Tidak saja orang yang hidup, tapi orang yang yang meninggalkan tradisi yang begitu panjang. Ini yang menjadi persoalan. Dan menurut saya ini ya, menurut saya hukum harus jalan, karena itulah pengadil yang seadil-adilnya. Ya, tetapi secara psikologi dan sosial tidak ada salahnya. Ya, saya kira sudah cukup dewasa saudara-saudara saya di Kalimantan untuk menerima orang meminta maaf secara langsung, karena di sana adat sangat dijunjung tinggi, Pak. Lembaga adat di setiap desa itu ada.